Di laga kemarin juga untuk pertama kalinya gue ngelihat Klok itu begitu kecapean. Kita kan tahu ya, Klok itu salah satu pemain yang kualitas fisiknya bagus. Mau ngeladenin tapi nggak kuat. Benar. Dan akhirnya mereka harus mengakui kekalahan, ditambah juga memang Ciro memang luar biasa sih mainnya gitu. Malut United inilah seperti pertemuan Persib A menghadapi Persib B. Ya, berarti salah satu ya. Jadi salah satu yang mana Bang? Yang J atau yang M Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi di Komentar Rensu dan Ibam. Dan sekarang di episode ke-21, Bam. 21. Jadi ya ini udah kayak bioskop aja 21, udah kayak steak aja 21 ya. Dan kayak apa? Nomor pemain bola paling keren berapa? Andrea Pirlo dong. Andrea Pirlo. Legenda Milan atau legenda Juve? Kalau legenda Milan. Oh. Tapi jagonya di Juventus. Bisaan aja. Soalnya keren udah berewokan kan. Alah, tapi yang pasti gini Bab ya, banyak banget yang memberikan komentar bahwa wah gila, Ibam cadas banget, Bung Rensu. Ketemu gue juga gitu, Ibam cadas banget. Gue bilang, Ibam bukan cadas, Ibam mah dari Cicadas, dari Cadas. Nenek gue dong dari situ. Berarti bener ya Cicadas ya. Ada. Iya, jadi dibilang Ibam berani bersuara. Ya gue bilang, kalau orang nggak salah kan ngapain takut ya dong. Kan kita harus bersuara tapi harus objektif. Jangan sampai kita bersuara karena pesanan. Jadi yang bagus kita bilang bagus, yang jelek kita bilang jelek. Jangan sampai yang jelek kita bilang bagus, yang bagus kita bilang jelek karena pesanan. Ya, gue juga tahu batasan dan gue kan di coaching sama lu. Enggak lah. Jadi bahasanya by apa yang kejadian di lapangan aja gitu. Enggak ada head terhadap salah satu pihak kok. Ya alhamdulillah lah kalau dia ngerasa di coaching sama gue. Iya, enggak lah. Tapi yang pasti gini, karena buat gue yang paling penting kita harus jaga yang namanya akuntabilitas kita. Yes. Dan juga bagaimana kita juga menjaga kredibilitas kita. Kredibilitas itu penting sih. Ya, karena menurut gua kita harus cover both side dalam menilai sesuatu. Jadi nggak mesti karena arah angin kayaknya ke sana, bukan berarti kita harus ke sana. Enggak, kan kita lihat dulu seperti apa. Yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah sekali lagi seperti itu. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara soal Persib Bandung. Jadi Persib Bandung adalah tim paling sibuk di bulan Desember ini. Mereka main 5 kali. Tim-tim lain itu paling banyak 3 kali, mereka 5 kali. Dan mereka main di tanggal 5, tanggal 10, dan tanggal 14. Dan nanti tanggal 20 mereka akan main lagi 2 pertandingan, Bang. Dan ternyata, ya walaupun skuad mereka itu lebih dalam dibandingkan musim lalu, tapi memang manusia tetap manusia, bukan robot. Akhirnya ada yang namanya nggak bisa diakalin lagi, gitu loh. Ya memang kondisinya fatigue, gitu loh. Fatigue itu kondisi badan seakan-akan biasa-biasa aja, tapi ternyata dalamnya sebenarnya itu udah harus istirahat, harus rest gitu loh. Ya, iya gitu. Padahal kelihatannya mungkin kalau orang lihat, ya, tapi kalau dilihat gitu secara kasat mata kayaknya masih sehat-sehat aja. Tapi kalau tapi kalau dicek semua segala macem gitu, wah itu berarti fatigue. Dan itu terjadi. Ketika Persib Bandung datang ke Malut, kan kalau nggak salah mereka datang itu cuman sehari sebelum pertandingan ya. Sehari sebelum pertandingan. Berarti mereka langsung OT dong ya. Mereka datang pagi. Datang pagi jam 7. Wow. Langsung dijemput sama Bobotoh di Ternate. Wow. OT-nya jam 17.00 waktu Indonesia Timur. Iya, makanya kan berarti kan langsung OT dan besoknya langsung bertanding. Biasanya tim yang datang menjelang OT kayak begitu tuh, Bam. Itu biasanya adalah tim yang ngirit budget. Iya. Tim yang boleh dibilang ngirit budget karena budget away segala macam, tiket apa segala macam sama apa tuh hotel biar lebih murah. Ya kalau Persib kan pasti nggak seperti itu. Mungkin karena memang waktunya mepet aja kan. Jadi Persib itu Rabu kan main lawan Bangkok United. Kamis itu nggak latihan pagi-pagi, latihan sore. Latihan sore supaya recovery dulu pagi-paginya. Tapi itu bukan latihan teknikal, cuma recovery doang. Iya, recovery. Jumat pagi baru latihan lagi. Nah, baru ada penerbangannya yang langsung ke Ternate itu kalau direct tengah malam. Jadi jam 12. Jam 12. Jadi sampai sana subuh, pagi kan jam tidurnya 6. Ya nyuri-nyuri di bandara sama di pesawat doang gitu. Iya, mau gimana pun kondisinya pasti di tidur di pesawat tidak akan seenak tidur di tempat tidur lah. Nah, makanya itu yang terlihat, Bam. Di pertandingan menghadapi Malut, suka nggak suka, kelihatan banget, Bam. Jadi kelihatan banget Persib berusaha mau ngeladenin Malut dengan bermain, karena Malut kan main dengan permainan high intensity dan juga determinasi kan. Mau ngeladenin tapi nggak kuat. Benar. Dan akhirnya mereka harus mengakui kekalahan, ditambah juga memang Ciro memang luar biasa sih mainnya gitu. Dan para pemain dari Malut juga main sangat luar biasa gitu. Iya, setuju. Dan itu yang membuat akhirnya Persib
menderita kekalahan dan sekarang masih berada di peringkat 3 di klasemen sementara. Tapi ini membuat pertandingan menjadi sangat menarik karena sekarang menjadi sangat dekat nih poinnya antara Borneo FC, Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Ya, dan kalau kita ngelihat juga di laga tersebut persaingannya dengan dua tim yang sama-sama punya kualitas sebenarnya. Tapi memang yang bedain adalah Malut lebih bugar aja secara psikis, secara fisik, dan ngebuat apa yang diinginkan oleh pelatih bisa dieksekusi dengan baik oleh para pemain Malut. Sedangkan Persib datang dengan tadi kelelahan, dengan keterbatasan pemain yang ada karena kan ada Malik cedera. Lalu juga beberapa pemain juga nggak bisa tampil, termasuk Lucho yang ternyata hukuman kartu merahnya diperpanjang. Ada tambahan sanksi. Ya, ada tambahan sanksi yang membuat opsi semakin minim ya di lini tengah. Sedangkan di lini pertahanan Barba juga semenjak dia udah pulang dari Itali, udah balik lagi ke Bandung kan kondisinya belum 100% fit. Makanya semenjak dia balik dari cedera belum bermain 90 menit kan. Kemarin dicoba untuk memasangkan Julio Cesar sama Matrikari yang ternyata juga ambrol-ambrol juga. Kelelahan sangat terlihat. Teja udah bisa main, termasuk di laga melawan Bangkok. Tapi kelihatan gitu, Teja tuh belum kembali ke performa sebelum dia cedera kemarin gitu. Jadi akhirnya ngebuat pertandingan di laga tersebut, khususnya di babak pertama ya, benar-benar milik Malut. Oh gitu? Benar-benar milik Malut. Dan apa yang gue lihat ya, di pertandingan itu benar-benar para pemain Persib Bandung itu ya apalagi kan mainnya siang ya di sana pasti kan juga berasa juga gitu. Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman di wilayah Jakarta, Bandung atau juga wilayah Indonesia Barat mungkin pikir, "Ih, mainnya jam 1 siang." Enggak, di sana jam 3 sore tetap. Karena kan di sini kita nontonnya jam 1, setengah 2 gitu. Di sana mah mainnya setengah 4 gitu loh. Jadi jangan dipikir main di jam 1 gitu loh. Kan ada juga mikir, "Ih, ada nih ngomong ke gua gitu kan. Ini Mas Lindra, ini pemain nggak kasihan main jam 1 siang tengah hari bolong kan kalau bahasa orang sini ngomong gitu kan. Main siang tengah hari bolong. Kagak, Bu, saya bilang gitu kan. Kalau gua kan emang sering baik kan negor-negor kan ibu-ibu gitu. Enggak, Bu, gitu loh. Ini mereka mainnya sana kan tetap sore ya. setengah 4 kan beda 2 jam. Oh iya ya. Emang mainnya di mana itu gitu. Emang bukan main di Bandung? Ya kagak, Bu, bukan di Bandung. Kalau di Bandung nggak begitu, nggak ada gunung. Ada juga gunungnya, tapi nggak ada pantai. Nggak pantai. Kalau di sana kan ada gunung, ada pantai gitu loh. Segala macam. Terus kirain main tengah hari bolong kayak gitu. Nggak mungkin juga lah emangnya. Emangnya operatornya gila saya bilang. Nggak mungkin loh. Oh iya lah, kasihan lah anak orang mau main tengah hari bolong kayak gitu. Nah, ibu-ibu kan emang kayak gitu kan, Bang. Iya. Nah, tapi di pertandingan itu juga terlihat juga, Bang, bahwa para pemain dari Persib ya, terutama pertama yang gue bahas suka nggak suka nih, Bang, ya Julio Cesar sama Matrikardi emang nggak bisa main bareng, Bang. Betul, sama. Suka nggak suka, karena udah berapa kali dicoba, sama-sama ambrol. Emang nggak bisa. Jadi ya memang harus entah Julio Cesar Barba atau Barba Matrikardi. Nggak bisa Julio Cesar dengan Matrikardi. Di pertandingan kemarin habis mereka. Sama juga. Tadi ngelanjutin dikit tentang perbedaan waktu ya. Jadi kan Persib tadi kita sempat bahas kalau adaptasi di Ternate-nya itu sangat minim dan terbatas gitu. Nggak ideal lah. Cuma 1 hari datang, 1 hari tidur, langsung main tuh nggak ideal. 1 malam. Ya 1 malam tidur tuh nggak ideal. Jam biologis pemain-pemain Persib itu masih ngerasa tubuhnya main di 1:30 gitu. Sedangkan di sana udah 3:30, tapi kan jam biologisnya masih merasa 1:30. Itu yang ngebuat akhirnya mungkin cukup lama untuk bisa beradaptasi di laga tersebut. Sedangkan bagi Malut, mereka terakhir bermain itu ya pekan ke-13 ya. Ada jeda lebih dari 7 hari gitu. Sekitar 10 harian mereka istirahat dulu, persiapan dengan pekan 14. Pekan 14, maaf. Karena kita nanti ke pekan 15. Iya, benar. Itu yang ngebuat akhirnya Malut benar-benar terlihat lebih fresh aja di lapangan. Masalah tentang Matrikardi sama Julio Cesar kembali terbukti dan sampelnya sekarang sudah sangat banyak. Kalau dulu saya masih ragu, Om, kayak ini kayaknya bisa klik di suatu saat gitu. Ternyata masih menunggu gitu. Masih menunggu. Termasuk Boboto juga kayaknya masih nunggu nih penonton-penonton dari komentar ini. Tapi ternyata kita udah ngelihat sampelnya terlalu banyak nih. Ada lebih dari 10 pertandingan, 2 pemain ini main bareng dan hasilnya selalu sama gitu. Lack of concentration, konsentrasi para pemainnya itu naik turun gitu. Kadang Julio yang bagus, kadang Matrikardi yang turun. Kadang sebaliknya. Dan commanding di belakang nggak ada yang clear karena Matrikardi udah diomongin sama Bojan. Ini adalah pemain yang tipikalnya pendiam gitu. Nggak berani teriak ke temen. Sedangkan kan di lini pertahanan justru wajib ada yang berani teriak gitu. Julio Cesar
mungkin berani teriak, tapi gue rasa sih masih ada kendala tersendiri ya, entah itu bahasa, entah itu bagaimana cara menyampaikan apa yang diinginkan oleh Julio Cesar. Yang jelas pokoknya kalau setiap dua pemain ini main bareng, justru lini pertahanan Persib seperti kurang kolektif aja, seperti nggak punya koordinasi yang bagus gitu. Ya, kalau gue ngeliatnya bukan gitu aja, Bam. Tapi gue ngeliatnya satu, ya secara speed, mereka kemarin aja tuh ngelawan DDS aja kewalahan gitu segala macam. Padahal kan DDS kan juga hitungannya kan nggak mudah lagi udah juga mau gitu 37 loh. Iya makanya kewalahan gitu loh semua segala macam. Dan ketika Barba dimasukin juga Barba juga gue ngeliat juga kondisinya nggak fit juga gitu, Bam. Jadi makanya akhirnya wah udah susah juga ngangkat ya. Makanya kan ketika konferensi pers pelatih Igor bilang kan kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya beginilah memang apa adanya. Ya memang kelihatan banget gitu loh. Jadi antara otak sama otot ya nggak sinkron gitu loh. Otak nih kayaknya gue pengen lari tapi ototnya tuh nggak bisa gitu loh. Tambah nggak ada Bojan Hodak ya. Iya, sedikit banyaknya Bojan di atas ya. Karena apa kartu merah kan? 2 kali kartu kuning berturut-turut. Jadi akumulasi kartu kuning ngebuat Bojan nggak bisa mendampingi di touchline. Dan sedikit banyaknya pasti berpengaruh lah bagaimana cara Bojan meneriaki para pemain di atas lapangan. Mungkin Igor juga melakukan hal yang sama, tapi kan ketika beda. Karismanya kan beda. Suaranya keluar dari mulut Bojan beda gitu kan. Pasti sedikit banyak berpengaruh. Di laga kemarin juga untuk pertama kalinya gue ngelihat Klok itu begitu kecapean. Kita kan tahu ya, Klok itu salah satu pemain yang kualitas fisiknya bagus karena dia jaga pola hidup, pola makan, pola tidur dan lain-lain dia jaga. Dia salah satu pemain paling disiplin dalam latihan di Persib selama dia ada di Bandung. Tapi di laga kemarin dia benar-benar keletihan. Artinya memang bukan karena latihannya salah atau berkurang, tapi karena dia emang udah di posisi udah mulai limit aja gitu. Dia main habis-habisan lawan Borneo sampai dia melakukan cover beberapa kali, lawan Bangkok juga sama main full. Di Galagam lawan Malut di saat kondisi kurang tidur mungkinnya bisa dikatakan seperti itu. Panas, kelembaban temperatur udara yang berbeda. Lawannya juga Malutnya hebat gitu. Malut bukan berarti diuntungkan dengan kelemahan Persib, enggak, justru mereka juga udah bagus pada dasarnya. Jadi ngebuat Klok keletihan dan ngebuat di babak kedua Barba juga main sebagai bek kiri kan. Karena Eliano digeser ke kanan, Putros yang main ke tengah gitu. Nah, pas itu udah mulai dirubah, mulai ada lumayan lah permainan Persib mulai bisa dapat, meskipun gue sih ngelihat ya kelemahan Persib juga agak sedikit terlalu percaya diri sih. Dengan kondisi tim yang sedang low seperti itu, di babak pertama tuh Persib terlalu berani terbuka sih. Oh, tidak main seperti biasanya yang menunggu, malah bermain keluar menyerang. Sebenarnya kan Persib emang di 2 musim terakhir udah jarang main menunggu, karena justru lawannya yang sering nunggu. Cuma ketika Persib ngadapin Malut, di kandang Malut dengan kondisi yang saat itu dihadapi oleh Persib, terlalu berani untuk main terbuka. Itu jadi makanan empuk bagi Malut, karena mereka high press, high intensity. Terus pemain-pemainnya itu daya juangnya hebat gitu di laga tersebut. Yance, David, Angulo, Igor. Terus backnya dua-duanya kan Gustavo sama siapa? Nolis ya, siapa tuh? Itu juga bagus banget. Pemain mudanya juga yang U23 tuh. Iya, itu yang baru. Rustam, Rustam tuh sangat bagus banget. Jadi di belakang Badak juga tuh dia. Iya. Bisa nyundul masalahnya. Iya. Makanya ini pemain yang nggak terlalu tinggi tapi wah ini calon-calon bagus lagi nih. Dan ngebuat akhirnya Persib untuk bisa build up dari belakang aja nggak bisa. Karena terus di-press abis. Dan akhirnya ngebuat Malut sih emang tinggal nunggu waktu cetak gol aja. Karena kan belum lama sebelum penalti yang dari DDS ke tepis ada senduran dari Gustavo Franca. Betul. Itu aja kalau Tejanya refleksnya nggak bagus kayaknya bisa bobol juga. Betul. Untung masih ada Teja. Yeah. Terus DDS. Udah gitu ada peluang lagi sebelum gol, akhirnya ya udah tinggal nunggu kejadiannya aja pas gol itu dari Igor kejadian gitu. Iya, dan ini kan menarik ya bicara soal DDS gagal penalti gitu. Banyak orang yang bilang, "Ini DDS gagal penalti karena kemarin habis cium tangan sama WHO Haji Ungu." Enggak lah, itu memang Tejanya membaca dengan baik, antisipasi dengan baik gitu loh. Dan kelihatan kok juga sebenarnya memang David da Silva juga pengen ngegolin, bukan karena mereka pasti profesional lah seperti itu. Terus ketika Siro kan bilang bahwa dia dia kan sempat bilang waktu itu pokoknya nggak mau ngegolin dan nggak mau selebrasi, dan emang benar-benar kan akhirnya ya posisinya dia nggak bisa juga nggak ngegolin, emang itu kan dia dapat bola kayak begitu, itu menandakan dia profesional, walaupun akhirnya dia nggak selebrasi kan, dia malah menangis. Tapi menurut gue itulah pertandingan sepak bola ya yang bikin menarik kan hal-hal yang seperti itu ya. Terus
karena tekanannya begitu banyak, akhirnya blunder juga terjadi juga kan di pertahanan di Persib Bandung gitu kan. Nah, sebenarnya gini Bam, di beberapa episode yang lalu mungkin teman-teman juga pernah mengingat, gue kan sering bilang, jadi Matrikardi sama Julio Cesar itu speednya nggak dapat untuk seorang center back. Setuju. Jadi mereka itu adalah tipe leader yang satunya lagi harus kenceng. Makanya nggak heran di pertandingan kemarin yang dimainin itu Putros. Karena Putros kan secara speed dia pasti kenceng karena dia kan seorang fullback. Yeah. Makanya dimainin untuk mendampingi salah satu center back yang tadi itu gitu loh. Untuk secara kecepatan. Karena ngelihat back itu cepat atau tidak itu sebenarnya kan gampang ya dari balik badan lo aja. Kalau back balik badannya cepat tuh berarti dia speednya bagus. Tapi kalau dia balik badannya lambat, udahlah itu pasti udah susah. Nah, makanya dipasukin Putros tapi memang sudah terlambat. Karena memang Malut sudah menguasai permainan, udah nyaman dengan permainannya seperti itu gitu. Jadi makanya kan kita juga waktu itu sering bilang, pertemuan Persib Bandung menghadapi Malut United ini adalah seperti pertemuan Persib A menghadapi Persib B. Karena ada Gustavo França, lalu juga ada Ciro, ya, ada Del Pino yang main di babak kedua kemarin, ada David Da Silva, lalu juga ada Fred Butuan, ada Dimas Derajat. Ya kan? Makanya kalau ngitung sama kiper cadangan ada Emre Duan di situ. Nah, iya yang Persib juga. Jadi makanya Persib A lawan Persib B gitu loh. Tapi memang kemarin Malut benar-benar membuktikan ya kalau mereka memang benar-benar membuat ya Persib akhirnya sadar gitu loh kalau memang ya ini akhirnya nyambungnya ke sini, Bang. Akhirnya Persib akhirnya sadar ya kalau mereka mau tidak mau ya ini ngomongin langsung tegang kan. Mau tidak mau mengevaluasi beberapa pemain. Bener. Harus bebenah. Nah, nyambungnya ke situ. Gue sebenarnya agak berat lu ngomong seperti itu, tapi gue berusaha realistis. Iya. Ya, memang mau tidak mau harus mengevaluasi, Bang. Gitu loh. Karena ada beberapa pemain yang menurut gue, ya gue nggak bilang mereka jelek lah. Gue nggak bilang mereka jelek. Tapi memang mereka tidak cukup untuk tim sekelas Persib Bandung. Yeah. Nah, itu mungkin bahasa paling benernya kayak gitu. Setuju gue. Gue juga setuju. Secara skill individu beberapa pemain yang didatangkan itu berada di kapasitas yang gue rasa oke gitu. Untuk skill individu, tapi untuk bermain sebagai sebuah tim dengan demand taktik dari Bojan yang begitu tinggi gitu. Dengan pressure yang dimiliki oleh Persib begitu luar biasa juga. Ini ngebuat para pemain ini tidak bisa cuma mengandalkan skill individunya, tapi harus bisa ngeblend dengan pemain-pemain lain, dan itu yang memang agak kelihatan di mana beberapa pemain nurun gitu. Matrikardi sama Julio Cesar di awal kedatangannya ini begitu meyakinkan, postur bagus ya kan, badan atletis gitu. Masih muda. CV bagus, masih muda. Iya, enggak ya dibandingin Nick kan dia lebih muda. Ya, dibanding gitu Barba aja masih muda kan. CV bagus, tapi ternyata itu nggak jadi jaminan, apalagi dengan main di Liga Indonesia gitu, di Super League. Mungkin ketika di ACL tuh yang temponya lebih low, lebih naik turun, lebih speed lah. Mainnya tuh lebih teknik. Kalau di kita kan lebih speed dan power. Lebih tempo kan kalau di Asia kan. Kalau di kita kan prak gitu kan. Jadi emang ternyata ke-expose, termasuk kayak Berginho. Berginho di laga kemarin itu terlalu dekat ke Andre Yung di depan. Akhirnya si Klok sama Tom Haye di babak pertama itu udah expose habis-habisan karena 2 ngelawan 3 sampai 5, karena Ciro kan juga suka main ke tengah gitu kan. Belum lagi Yanci Sayuri, dia udah ada di mana-mana kemarin, mainnya bagus banget emang Yanci Sayuri. Jadi memang akhirnya ngebuat Persib udah mah pemain banyak yang cedera, ada Malis juga nggak ada kan. Ini ngebuat akhirnya Persib banyak menemukan titik di mana mereka mau nggak mau emang harus bisa memanfaatkan bursa transfer Januari nanti gitu. Karena statement dari klub juga kan ingin melaju sejauh mungkin di Asia dan coba untuk menggapai hat-trick. Kalau tujuannya seperti itu, emang mau nggak mau sih harus upgrade pemain, karena yang sekarang beberapa pemain sudah terbukti gitu nggak bisa memberikan apa yang diharapkan oleh Persib Bandung ya, khususnya untuk 3 pemainnya. Yang pertama kan WM10 tuh udah pasti. Yang kedua mungkin sekarang yang lagi di dalam sorotan Berguinho sama Berguinho yang lagi disorot. Lagi disorot. Wow. Karena Berguinho secara skill individu dia kalau ngelewatin pemain 1-2 pemain bisa lewat. Cuman end produknya kadang nggak ada, kadang tendangannya ketepis, kadang kena tiang, kadang melenceng gitu. Padahal di kondisi seperti itu harus butuh yang lebih klinis kan kalau Persib itu. Jadi memang itu yang membuat akhirnya gua rasa sih ada beberapa pemain itu bakal agak disorot. Ditambah kan mungkin ya ada beberapa pemain lokal yang diminta sedang diincar oleh tim-tim lain juga. Nah, sebaliknya gini, Bang. Nanti gua akan bahas lebih lanjut itu. Tapi
Ini kan ya lu sebagai orang Cicadas gitu ya. Katanya ya manajemen Persib lagi mendekati Martin Paes, benar nggak sih? Ini ada gosip soalnya kan, gosipnya lagi beredar nih. Bener nggak lagi ngedeketin Martin Paes? Karena hal seperti itu. Terus yang kedua juga Joy Pelupesi. Bahkan sempet ya ada gosip-gosip juga ya yang bilang uang dari hasil lolos di babak 16 besar ya yang jumlahnya berapa M itu dipakai untuk menambahin kontrak oleh Romani yang kurang mendapatkan waktu dan menit bermainnya di Oxford. Wah, ya ini gosip-gosip ini. Nah, sebagai komentator Cicadas, gimana Bang? Itu benar nggak sih gosip-gosip itu? Yang pertama yang Ole itu kayaknya itu cuma kabar angin lah. Oke. Karena nggak ada di perbincangan. Oke. Kalau nama Martin Paes ini naik, kenapa jadi diperbincangkan akan merapat ke Bandung adalah dari statement Pak Aditnya sendiri. Tapi Pak Adit ini konteksnya sebenarnya itu nggak official kita mengincar, nggak. Itu mah cuma celetukan aja gitu. Karena kan karena wartawan, jurnalis pada nanya, gimana pemain naturalisasi jadi nggak merapat ke Bandung? Ini naturalisasi yang mana? Bisa aja Martin Paes kan, jadi ditembak itu sama Pak Adit. Joy Pelupesi mungkin menjadi nama yang paling realistis untuk bisa didekati karena kontraknya habis per Desember ini bersama Lomel ya di Belgia. Jadi mungkin itu mungkin yang paling mendekati dari 3 nama tersebut. Meskipun pada akhirnya dengan apa yang terjadi di beberapa laga terakhir melawan Man City, melawan Bangkok United, melawan Malut United, Persib juga punya kebutuhan di posisi penjaga gawang. Nah, Teja bukannya jelek, lagi-lagi Teja itu salah satu shot stopping terbaik di Indonesia dalam kurun 5 hingga 8 tahun terakhir. Dia, Andri Tani itu shot stoppingnya bagus banget. Tapi untuk urusan build up, emang bukan karakternya Teja gitu. Mau lu dilatih kayak gimana juga, yang namanya karakter bermainnya yang nggak bisa berubah banyak gitu. Akhirnya itu ngebuat momen-momen di mana Persib kayaknya mendambakan sosok pengganti Kevin Mendoza karena kebutuhan taktik dari Bojan Hodak itu ngebutuhin penjaga gawang yang bisa ngelepasin tim dari pressing lawan. Salah satunya dari permainan direct melalui bola-bola dari penjaga gawang. 2 musim terakhir Persib punya Kevin Mendoza. Ketika di press ke belakang ya dia dengan enaknya bisa deliver bola ke kanan, ke kiri, langsung ke clock gitu kan, ke tengah atau langsung ke depan juga akurat. Nah, di beberapa laga terakhir ini mulai kelihatan nih. Teja ini kerap diekspos. Di laga lawan Lion City Sailor dia terlalu belakang, akhirnya permainan direct lawan gagal. Terus di laga naik. Benar, di lawan Bangkok dia 3 kali long ball, 2 kali bolanya langsung kerebut lawan dan jadi serangan bagi Bangkok United, 1 keluar. Itu benar-benar bahaya kan bagi tim yang sedang bermain untuk lebih advance di Asia. Di laga lawan kemarin terakhir lawan Malut juga sama, dia terlalu ke belakang dan itu gol kedua Malut yang dari Ciro juga berasal dari kesalahan passing dia, meskipun memang ada pengaruh passing clock-nya juga agak pelan gitu kan. Tapi itu lagi ngebuktiin kalau secara karakter Teja ini bukan playing goalkeeper gitu. Jadi gua mau memahamin lah. Jadi kalau misalnya wartawan nanya gitu loh. Ya, gua aja dulu ketika wartawan nanya kan gue juga ngebalik-balikin juga wartawan gitu loh. Tapi sebenarnya kalau gua aja bisa kasih tahu sih, kalau wartawan itu sampai mencium sesuatu, biasanya itu adalah 90% benar. Jadi gosip itu kan fakta yang tertunda aja sebenarnya. Fakta yang tertunda. Cuman kan nggak tahu nih siapa nih yang lagi didekati. Kalau gue sih ngelihatnya kemungkinan besar memang ada yang karena sempat terdengar kabar Martin Paes dengan manajemen Persib ini sempat satu kota nih gitu loh. Berada di satu kota yang sama gitu kan ya. Masa sih nggak ngopi-ngopi gitu ya kan masa sih nggak makan cilok-cilok gitu ya kan segala macam. Nah, cuman memang kalau dari segi kebutuhan ya, kalau misalnya ini kan makanya gue menyambung dari apa yang lo katakan. Ketika Berguinho lo sebut, ya wajar sih kalau Joy Pelupesi menjadi pilihan yang paling masuk di akal gitu lah. Apalagi kan otomatis juga bisa dimainin dengan mudah di Super League ya. Kalau di ACL tuh nggak ngaruh karena slotnya kan bebas. Benar. Tapi kalau di Super League kan slotnya jadi pemain lokal jadi lebih enak gitu loh, segala macam ngaruh. Jadi bisa pasang pemain kiper asing gitu loh sekarang. Nah, akhirnya nyambungnya ke sana tuh. Nyambungnya ke kiper asing. Apalagi kalau kipernya dapatnya yang naturalisasi, bukan naturalisasi, tapi diaspora juga, heritage. Wah, lebih enak lagi kan gitu segala macam. Tapi kalau misalnya pun nggak dapat yang diaspora dengan yang heritage ya mungkin bisa tarik pemain asing gitu tarik pemain asing. Nah, mungkin kayak begitu Bam gitu loh. Karena menurut gua itu dua posisi
yang dibutuhkan ya untuk sementara ini. Selain juga center back, kalau menurut gue pasti ini center back juga kayaknya sih bakalan ada yang kena kena inian juga nih. Gue melanjutkan ya tentang kebutuhan. Tadi kan kita udah ngebahas di posisi penjaga gawang. Sekarang juga mau ngomong kebutuhan Persib bahkan pemain di lini tengah. Di tim Persib saat ini lebih banyak pemain yang bisa bermain di nomor 10 dan 8 dibanding di nomor 6. Untuk yang top level ya. Memang ada Robby Darwish, ada Nazril, tapi gua rasa dua-duanya masih dirasa terlalu muda lah. Kalau main 90 menit masih ngeri lah. Terlalu hijau untuk ada di pertandingan ngeri bagi Persib. Makanya di situ yang ready untuk bermain di posisi 6 cuma Klok sama Adam Alis. Jadi bahkan Adam Alis pun bukan 6 murni kan. Dia kan karena asli gelandang serang. Adanya cuma Klok doang nih. Nah, Persib butuh banget sebenarnya untuk kalau Joy Popesi jadi datang, wah ini enak banget karena Joy bisa jadi nomor 6 murni, Klok jadi box to box. Nah, di depannya tinggal pilih tuh mau Adam Alis, mau Tom Haye, mau Luco gitu. Karena tiga-tiganya bisa bermain di nomor 10 ternyata. Itu bakal bagus banget karena kan salah satu kelemahan Persib adalah rest defense. Kehilangan bola langsung bertahannya gimana? Nah, perlu ada pemain yang bisa memutus serangan lawan dulu. Joy itu paling pas sebenarnya. Kalau untuk center back, gue cuma bisa ngomong salah satu dari 2 center back asing Persib saat ini sedang dalam evaluasi ketat dari Bojan sih. Jadi menurut lo akan hilang salah satunya atau hilang dua-dua ini? Hilang salah satu kan. Jangan hilang dua-dua. Dari 3, salah satunya ini sedang dalam evaluasi ketat. 3. Dari 3. Kalau gua kan langsung aja Bam. Ya, gua langsung aja bilang dari 3 ini 1 selamat. Selamat, ya. udah pasti. Berarti udah pasti selamat. Tinggal 2. Nah, 2 ini akan salah satu yang hilang atau salah dua-duanya hilang, Bam. Yang serang dalam evaluasi ketat 1. Yang mana, Bam? Literally dong kalau gitu, literally. Gua tuh nggak mau mendahului media. Biarin media itu tugasnya teman-teman jurnalis yang bakal ngap. Kan gue juga lo udah punya mental bagus jadi manajer tim, Bam. Udah mulai bisa ngeles kayak gini, bisa lo jadi manajer tim lo. Nanti kalau lo doain aja kalau gue jadi pemilik klub nanti ya mau siap, Liga 5, Liga 6 emang harusnya ada Liga 5, Liga 6. Lu manajer ya, Bang. Siap. Karena emang gue juga berani ngomong kayak gini karena jurnalis udah mengemukakan hal itu. Jadi ya gue mah sesuai apa yang di media aja. Jangan terlalu pengen ini gue nggak nyindir siapapun, tapi gue nggak mau jadi A1 sepak bola Indonesia karena itu sih kadang jadi paradigma buruk aja gitu. Jadi suruh liar gitu, bola liar juga. Iya, janganlah. Jadi kalau gue mah sesuai yang media aja. Oke. Jadi hanya kasih clue-clue aja gitu ya. Berarti salah satu ya. Salah satu yang mana, Bang? Yang J atau yang M, Bang? Yang Amerika Latin. Oke, yang Amerika Latin. Dua-duanya Amerika Latin. Iya lah, makanya. Yang kaki kiri, yang kaki kanan. Amerika Latin. Yang kaki kiri, yang kaki kanan. Berguinya juga dievaluasi. Berguinya juga dievaluasi. Jadi itu yang dievaluasi ya. Jadi kan nanti tuh pas dibuka. Karena gini loh. So far sih Andrew Yung sama Ramon dua-duanya aman sih. Jadi Ramon Tengki ini akhirnya aman. Aman. Jadi walaupun belum mencetak gol tapi dianggap punya kontribusi gitu ya. Kan udah 2 gol sekarang. Iya. Satu di Super League, satu di ACL tuh. Iya, jadi punya kontribusi gitu. Dan kemarin Andrew baru kerasa ya ternyata. Tapi gue pertanyaan buat lu. Lu kan dulu pegang satu tim bagus nih di Indonesia. Nah, kalau mau Januari Mercato gitu ya, winter transfer itu, lu pergerakannya dari kapan nih? Dari November atau Desember nih? Dari awal musim udah bergerak? Enggak lah. Enggak lah. Budgetnya emang unlimited sih kalau lu enggak dulu. Enggak. Kalau gua biasanya nanya dulu. Walaupun gue sebenarnya udah punya penilaian sendiri. Jadi gua udah punya penilaian sendiri nih. Tim ini seperti apa? Karena kan gua day by day kan. Monitoring, gue supervisi, gue ngecek, gue semua segala macam, gue ajak bicara semua segala macam, bla bla bla. Jadi gue udah punya penilaian sendiri. Baru abis itu biasanya gue panggil pelatih, gue ajak meeting, gitu loh. Gue gue ajak meeting sambil makan biasa. Gitu habis latihan tuh biasa gue ajak meeting. Oke, udah di situ gue tanya nih gimana gitu. Biasanya sih apa yang gue sudah bikin ya, yang buat diri gue sendiri sama pelatih itu mirip sih. Mirip. Miss-nya ya bisa 80% matching lah, semua segala macam gitu segala. Jadi ya hanya beberapa mungkin 1-2 pemain yang menurut gue gini, menurut mereka jelek, menurut mereka bagus, menurut gue jelek gitu. Nah udah, kalau gue udah tahu seperti itu, ya kan,
Kalau gue sih nggak ngasih waktu kepanjangan ya. Kalau gue ngasih waktu sih mungkin 2-3 kali. Kalau mereka udah dikasih tahu sama pelatih masih nggak bisa perform juga, ya mau nggak mau ya udah harus siap diganti. Udah siap diganti ya? Dan biasanya sih gue sudah membuka duluan. Pemain itu karena gue udah punya penilaian kan. Biasanya ya tanpa lagian juga buat gue pribadi ya, gue nggak perlu ngebuka pun. Tiap hari juga, WhatsApp gue juga nggak berhenti dihubungin sama agen pemain. Gue bangun tidur juga udah ada agen pemain yang nawarin pemain. Dan nawarin pagi abangku. Biasalah. Tinggal gue berkomunikasi aja. Nanti ketika pelatih sudah benar-benar bilang, wah nih mas, kita butuh ini, baru gue bergerak gitu. Ya, lagian kan kalau ngomongin Persib kebutuhan tim saat ini, ya Persib kan juga harus upgrade mau nggak mau karena lolos ke 16 besar. Lawannya lebih berat. Lawan lebih berat. Kemungkinan kan lawan Pohang Steelers, lawan Ratchaburi Thailand sama Chong'an Hanoi dari Vietnam. 3 tim ini yang bakal jadi possibility lawan Persib. Sekarang gue tanya aja deh Bam. Gue nggak usah nanya wartawan. Gue nanya sebagai seorang pengamat sepak bola dari Cicadas. Siapa saja yang harus lo dievaluasi kalau dari Persib Bandung? Gue pribadi ya, yang pertama sih, WM dan pasti keluar. Oke, Willian. 10, terus Berguinho. Oke. Terus? Mungkin yang dipinjamkan, gue sih Robi Darwis mendingan pinjamin dulu ya. Oke, terus? Kasihan ke Robinya, karena nggak main-main kalau di Persib. Terus? Di belakang, mungkin yang kalau bisa dipinjamkan sih 2 ya. Hamra sama Rezaldi. Oke. Asingnya satu lagi mungkin Julio sih. Nah, ini dia. Jadi, ya pemain itu yang dari gua ya. Dari gua. Jadi, ya yang terdengar desas-desusnya adalah ini. Dijebak aja. Dijebak. Enggak. Jadi, itu adalah apa namanya? Pengamatan pribadi. Iya. Benar. Tapi gue rasa juga nggak jauh-jauh beda lah hal yang diinginkan oleh Boyan Hodak, karena berapa kali juga kan kita sudah menilai apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak juga nggak jauh beda juga Bang. Benar. Seperti itu. Dan ini pemain-pemain yang gue sebutin bukan berarti pemain jelek, bukan. Ini kalau dapat tim yang secara approach taktiknya lebih tepat, mungkin dia bisa lebih jago juga. Kebetulan di bawah sistemnya Bojan, pemain ini mungkin nggak ngeblend aja gitu, nggak sinkron gitu. Nah makanya kan kalau sepak bola tuh kayak bumbu masakan ya. Jodoh-jodohan juga. Jodoh-jodohan juga. Emang nyari yang paling ngeklik gitu. Ya, kebetulan memang nama-nama yang tadi gue sebutin, kalau menurut gue sih untuk sistemnya Bojan agak nggak bisa ngebuat dua-duanya nggak maksimal. Persibnya nggak dapat apa yang mereka tawarkan, pemainnya juga nggak bisa tampil di potensi terbaiknya gitu. Betul sekali. Nah itu tadi adalah pembahasan kita teman-teman semuanya tentang Persib Bandung yang berlaga 5 kali di bulan Desember ini, 3 pertandingan sudah mereka mainkan. Benar. 2 kali menang berarti, 1 kali menderita kekalahan, dan akhirnya terbukti juga bahwa memang ya bermain di level Asia, terus bermain juga di Super League itu menguras tenaga, pikiran dan semuanya lah. Dan itu yang terjadi sama Persib. Tapi kita salut karena Persib berhasil lolos ke 16 besar sehingga koefisiensi liga kita naik lagi tuh. Peringkat 18 ya atau nggak salah, peringkat 17 pokoknya. Jadi lewatin Filipina sama Kamboja. Iya, naik terus. Nah, ini bisa bayangin kan kalau misalnya Persib terus lah naik, Dewa United terus naik. Benar. Wah, bisa masuk 15 besar, 10 besar gitu. Musim 2027-2028 satu tim dari Indonesia udah pasti masuk fase grup ACL tuh. Udah nggak usah playoff-playoffan lagi. Satu lagi udah lewat playoff. Nah, itu jadi bisa ada 2 nanti. Ya makanya, jadi akhirnya kan dari sini kita bisa belajar bahwa ya memang harus mempersiapkan timnya harus benar-benar solid banget. Dan udah ada contoh sekarang, ada Persib. Iya, dan terbukti. Jadi banyaknya pemain asing itu memang di Superliga ya boleh dibilang memang sedikit menjadi kontroversi karena membuat slot pemain lokal jadi terbatas atau terganggu ya. Tapi untuk bermain di ACL tuh sangat-sangat berguna. Sangat berguna. Jadi makanya tergantung targetnya aja. Targetnya mau apa? Kalau targetnya seperti Persib yang mau bertahan di ACL tuh juga selama mungkin, sepanjang mungkin. Bener. Ya memang harus punya pemain asing sebanyak ini, Bang. Bahkan kalau perlu lebih banyak lagi. Kan ini alasan kenapa klub Indonesia di era-era lampau sulit untuk bisa bersaing di Asia karena karena pemain asingnya. Karena jumlahnya terbatas gitu. Apalagi dulu zamannya Sriwijaya, Persipura cuma pakai 5 pemain asing itu kan. Persik Kediri pernah
cuma 3 pemain asing ya gimana bakal sulit tetap. Makanya ini adalah hal yang akhirnya juga memberikan keuntungan ya bagi tim-tim yang lolos ke Asia gitu. Nah, itu dia pembahasan kita ya soal Persib Bandung yang memang menurut saya ini pasti ya akan ada kejutan-kejutan dari transfernya. Gue ngomong gini nanti pas kejadian bener. Lu mau udah tahu duluan. Tiba-tiba langsung tahu dulu. Enggak lah, maksudnya biasanya kan kayak gitu. Kan kalau gue berdasarkan pengamatan aja sebagai orang klub biasanya kayak begitu gitu loh. Tapi kenal sama semua klub ya. Jadi apa namanya akan ada kejutan dengan transfer pemain di beberapa hari ke depan atau mungkin di transfer window gitu ya. Yang pasti apapun yang terjadi ya kita berharap banget pokoknya Persib Bandung, Dewa United bisa terus melaju lah. Ya, panjang mungkin. Benar. Ya, syukur-syukur bisa lolos final dan juara gitu kan. Ya Dewa tuh kemungkinan juaranya gede loh. Ya untuk koefisiensi sekali lagi ya buat liga kita. Ya pasti Bam, kita harus tutup dulu. Benar. Di komentari episode ke-21 ya. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, sudah memberikan subs-nya, memberikan komennya. Sampai jumpa lagi dan kita juga berdoa Anda selalu sehat, selalu bahagia dan juga selalu sukses ya dengan apapun yang Anda lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.